السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ighathatul Lahafan min Masaidis Syaitan sampai pada pasal berikutnya dari makar-makar syaitan, makar-makar iblis. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wa min anwa'i makayidihi wa makrihi an yad'u al-'abda bihusni khuluqihi wa talaqatihi wa bishrihi ila anwa'in min al-athami wal fujur. Dan di antara macam-macam tipu daya syaitan dan makar-makar iblis adalah an yad'u al-'abda, mengajak para hamba dengan kebaikan akhlaknya, dengan manis mukanya, dengan bishrihi, dengan keceriaan di wajahnya, mengajak kepada berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan. Fayalqahu man la yukhallisuhu min syarrihi illa tajahhum wa ta'bis fi wajhihi wal i'rad anhu. Maka hamba tadi menemui orang yang la yukhallisuhu min syarrih, yang tidak mungkin dia bisa lepas dari kejahatannya, jadi kejelekannya, kecuali dengan bermuka masam, dengan wajah yang cemberut, dengan berpalingnya muka dari orang tersebut. Pahami baik-baik apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ini rahimahullahu ta'ala. Yani syaitan mempermainkan masalah sikap, mempermainkan para hamba dari sisi sikap-sikap mereka, sikap lembut mereka, sikap ramah mereka, sikap bermuka manis, tetapi diarahkan kepada yang salah. Sebaliknya, muka cemberut, muka tidak suka, muka kaku, muka serius, diarahkan juga tidak pada tempatnya. Dikatakan di sini kepada fujur wal atham. Muka manis tadi diarahkan kepada berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Dan juga muka manis, akhlak yang ramah dan sebagainya diarahkan kepada orang-orang yang jelek, ahlul dhalal,
orang-orang yang mengajak kepada fitnah, yang mengajak kepada berbagai macam dosa-dosa, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran dan seterusnya. Padahal dikatakan fayalqahu man la yukhallisuhu min syarrihi illa tajahhumuhu wa ta'bis. Perhatikan kalimat ini. Padahal tidak mungkin dia menemui atau dia akan menemui seorang yang dia tidak mungkin bisa selamat dari dia, dari kejahatannya, kecuali kalau kamu mukanya muka dalam keadaan cemberut, muka yang dipasang terbalik, menolak dari dia, berpaling dari dia, akan selamat. Tapi syaitan yuhassinu lahul aduwu an yalqahu bibishrihi. Tetapi syaitan mengindahkan tata cara ramah tadi kepada orang tadi. Yuhassinu lahul adu. Adu yakni syaitan, musuh. Musuhnya menganggap bagus, menganggap indah, membisikkan kamu harus senyum sama dia, kamu harus ramah sama dia. Padahal kalau mau selamat jangan ramah sama dia. Syaitan menggodanya, hendaklah engkau ramah. Hendaklah engkau menghadapinya dengan muka yang ramah, talaqatu wajhi, dengan muka yang ceria, wa husni kalamihi, dengan kebaikan ucapan-ucapan, yang tutur kata yang manis. Fayata'allaq bihi, akhirnya terikat dua anak manusia ini, yang satu yang diajak, yang satu yang mengajak. Yang mengajaknya kepada kemaksiatan diajarkan oleh syaitan. Kamu harus lembut, kamu harus ramah, kamu harus memiliki tutur kata yang manis. Ya akhi. Seakan-akan orang ini mengajak kepada kebaikan, padahal mengajak kepada kejelekan, kemaksiatan, mengajak kepada riba yang haram. Lihat bagaimana mereka para pasar-pasar riba, ini bank-bank riba, bagaimana mengutus anak buahnya untuk menawarkan kerjasama. Siapa yang diutus kira-kira? Apakah orang yang bengis, yang kasar? Tidak. Yang diutus untuk menawarkan pinjaman riba, itu orang yang tutur katanya manis, lembut perangannya. Udahlah Pak, nggak usah repot, nggak usah pusing, gampang urusannya. Nanti kita bisa jangka panjang. Seakan-akan orang ini begitu baiknya. Setelah kena dan dia terikat dengan riba, maka nanti bagian nagih orang lain. Bagian nagih orang lain yang mukanya bengis, jahat, kejam, pokoknya harus sekarang kamu bayar. Kalau enggak, saya sita ini semua. Menawarkan pertama kali dengan tutur kata yang manis. Ini yang mengajak. Yang diajaknya juga sama. Digoda oleh syaitan, kamu kalau menghadapi orang itu, kamu harus muka manis, harus senyum, harus ramah, jangan kaku. Padahal kalau dia kaku, selamat. Kalau dia kaku, selamat. Tetapi syaitan menggodanya untuk lembut, agar tutur katanya manis, agar mukanya muka ceria, senyum dan seterusnya. Akhirnya dua anak manusia ini saling terikat, yata'allaq bihi. Fayarumu takhallus minhu faya'jiz. Akhirnya orang yang diajak tadi ingin menghindar dari kemaksiatan yang ditawarkan, susah. Ya'jiz, enggak mampu. Fala yazalul adu yas'a bainahuma hatta yusiba hajatahu. Maka musuh Allah ini, syaitan ini terus berupaya di antara keduanya, di antara yang mengajak dan yang diajak kepada kemaksiatan, terus berupaya hatta yusiba hajatahu, hingga berhasil mendapatkan apa yang diinginkan oleh syaitan. Yang diinginkan oleh syaitan adalah tentunya mereka bersama-sama terjerumus ke dalam kesesatan dan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu tujuan syaitan. Lihat. Fayadkhul 'alal 'abdi bikaidihi min babi husnil khuluq. Maka syaitan masuk menggoda anak Adam, menggoda anak turunan manusia dengan tipu daya dari pintu husnul khuluq, dari pintu akhlak yang baik, tutur kata yang manis, dari pintu akhlak. Wa talaqatul wajhi, dari pintu cerianya muka atau muka yang manis.
Wa minha huna, dari sinilah wasa atibba'ul qulub bil i'rad an ahli bidah. Dari sinilah mewasiatkan sekian banyak para ulama yang dijuluki oleh Ibnu Qayyim dengan atibba'ul qulub, dokter-dokter hati. Mereka para ulama, dokter-dokter hati mewasiatkan. Apa wasiat mereka? Bil i'rad an ahli bidah wa anna yusallim alaihim wa la yurihim talaqata wajhihi wa la yalqahum illa bil abus wal i'rad. Para dokter-dokter hati ini, para ulama memberikan wasiat agar engkau berpaling dari ahlul dalal, dari ahlul bidah, dari kelompok-kelompok sesat, dari tokoh-tokoh penyesat umat, dari para penipu agama. Berpalinglah dari mereka. Walau yusallim alaihim, dan jangan salam pada mereka. Wala yurihim talaqata wajhi, dan jangan memperlihatkan wajah yang manis pada mereka. Tunjukkan wajah yang benci, wajah yang gak suka pada mereka. Wala yalqahum illa bil abus wal i'rad. Jangan menemui mereka kecuali dengan abus, dengan muka yang tidak suka. Wal i'rad, dan berpaling. Karena itulah obat penangkal. Itulah obat penangkal agar dia selamat dari godaan-godaan syaitan, selamat dari godaan-godaan iblis melalui lidah-lidah manusia. Kalau kamu diajak bicara berpaling, diajak ngomong gak mau jawab, bagaimana mereka akan menggoda? Kata para ulama, kalau mereka kelompok-kelompok sesat berbicara kepadamu, jangan berikan telingamu. Jangan berikan telingamu, yakni jangan dengar ocehan mereka. Jangan dengarkan ucapan mereka, selamat kamu. Tapi kalau kamu basa-basi, iya, ketawa, hehehe, akhirnya kamu akan terbawa dengan mereka. Sehingga kamu mendengarkan berbagai syubhat, berbagai macam tipuan-tipuan yang gak semuanya kamu paham. Bahkan bisa jadi sebagiannya kamu akan menganggapnya benar. Iya, ternyata benar juga apa kata mereka. Dan kamu terbawa, sesat. Yang membuat mereka para ahlul dalal, para pengingkar sunnah, para musuh-musuh sunnah, yang jelas-jelas mereka mengingkari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa mereka kok berani? Kenapa mereka kok semakin semangat? Karena kaum musliminnya masih basa-basi dengan mereka. Padahal sudah dicerca sholatnya, sudah dicerca puasanya, sudah ditertawakan, dicemoohkan oleh mereka. Enggak marah, subhanallah. Mereka menyatakan, ngapain kamu lapar-lapar? Agama ini bukan agama siksaan. Enggak ada puasa. Yang namanya puasa itu menahan diri dari yang haram. Maka saya puasa sepanjang tahun. Ngapain kalian puasa dari pagi enggak makan sampai sore? Tertawa mereka terbahak-bahak. Kaum musliminnya yang ditertawakan, tetap senyum sama mereka. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Astagfirullahaladzim. Tidak punya kecemburuan terhadap agama. Enggak punya kecemburuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia cinta kepada Allah. Kalau mereka mencerca agama Allah, harusnya marah. Tetapi dia malah masih senyum-senyum. Akhirnya semakin banyak kesesatan, semakin berani, semakin lancang. Padahal la yukhallisuhu min syarrihi illa tajammuhu wal 'abs wat ta'bis. Padahal tidak akan selamat dari tipu daya kesesatan mereka kecuali dengan berpaling, kecuali dengan cemberut, kecuali dengan memasang muka bahwa dia enggak suka dengan orang ini. Maka dia akan selamat. Kitanya selamat dari mereka, dan merekanya pun akan tertahan. Amatnya tertahan. Mereka tidak leluasa untuk berbuat seperti ini orang enggak suka, berbuat ini dimusuhi, ke sana orang enggak mau salam. Maka dia semakin sempit. Daqatil ardu bima rahubat. Akhirnya bumi bagi mereka semakin sempit. Ketika semakin sempit, maka niscaya suatu saat mereka akan meninggalkan kesesatannya dan balik pada sunnah. Ini ketika terus digauli dengan baik, dengan katanya akhlak yang luhur, katanya akhlak yang baik, justru mereka semakin semangat, semakin betah di dalam kesesatannya. Para dokter-dokter hati dari kalangan para ulama menyatakan, hati-hati.
Jangan dengarkan ucapan mereka, berpalinglah dari mereka. Kaum muslimin yang saya hormati. Kadzalika ausu 'inda liqa'i man yukhaful fitnah bi liqa'ihi. Demikian pula mereka mewasiatkan untuk berbuat yang sama ketika menemui orang-orang yang dikhawatirkan fitnahnya kalau kita bertemu dengan dia. Walaupun bukan tokoh sesat. Bukan dia adalah orang-orang yang menyimpang, bukan pengingkar sunnah. Tetapi diperingatkan oleh para ulama untuk kamu pun berpaling dari mereka dan pasanglah muka yang kaku dengan mereka. Siapa itu? Yukhaf al-fitnah biliqa'i. Yang dikhawatirkan fitnah kalau kita bertemu dengan mereka. Yaitu para wanita-wanita a'jamiyah, wanita yang bukan mahram, dan juga anak-anak muda yang belum berjenggot. Biasanya membikin fitnah zina atau fitnah liwat. Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang bukan mahram, ini akan membikin fitnah. Fitnah ke arah zina. Sedangkan para laki-laki yang murdan itu yang belum tumbuh jenggotnya, yang cantik masih, ini juga berbahaya, mengundang kepada liwat, homoseks. Maka jangan terlalu, jangan kamu terus berbasa-basi dengan senyum, dengan hahaha pada mereka, jangan. Jangan sok berakhlak mulia pada wanita-wanita ajamiyah. Iya, kalau cantik saja kamu pasang muka manis. Kemana mbak? Astagfirullahaladzim. Kalau ibu-ibu kamu gak sapa, sudah tua, dibiarin aja. Ini fitnah. Dikatakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, para atibbaul qulub, para dokter-dokter hati menyatakan hati-hati dengan mereka, para wanita. Mereka memang tidak salah, khilqatiha, memang ciptaan mereka begitu. Kalau kharajat istasrafaha syaitan. Kalau wanita keluar rumah, syaitan gembira. Istasrafaha syaitan. Syaitan gembira dan syaitan merasa saya punya sesuatu untuk menggoda manusia. Maka dimulai oleh dia. Dari wanita tadi. Diatur jalannya, digambarkan seperti ini, seperti itu. Sehingga laki-laki yang melihatnya tergoda. Demikian pula murdan. Digoda supaya manja dan sebagainya. Akhirnya terjadi liwat. Qalu, mereka berkata para ulama, mata kashafta lil mar'ati awil sabiyyi bayadu asnanik, kushifa laka amma hunalik. Kapan kau tampakkan gigimu pada para wanita atau anak-anak muda tadi, niscaya akan terbuka fitnah-fitnah yang ada di sana. Jangan dikira nggak ada fitnah. Saya kan cuma sekedar nyapa, bu ya sopan dikit sama tetangga, bu ya sopan sama orang yang merupakan sama-sama muslimin. Cuma tanya mau kemana. Giginya tampak putih bersih, berkilau, mukanya berseri bersinar. Perempuan tadi pulang ke rumah nggak bisa tidur, nggak bisa tidur mikirin tadi orang itu ada apa-apa dengan saya kayaknya. GR, dan itu syaitan yang membisikkannya. Demikian pula kamu ketika wanita tadi membalas, iya mau kesini, dengan senyum, dengan muka manis dan sebagainya, kamu pun sama nggak bisa tidur, gelisah. Kayaknya perempuan tadi senang sama saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udahlah. Jangan sok. Jangan terbalik. Pada mereka ahlul dhalal, ahlul bid'ah, kamu bermuka manis. Pada wanita kamu bermuka manis. Pada orang-orang yang mestinya kamu bermuka manis, kamu cemberut. Yaitu pada mereka temanmu. Orang-orang yang ahlus sunnah, ahlul ilmi, para ulama yang menasehati kamu, kamu melanggar sunnah, ini sunnah, kenapa kamu nggak kerjakan? Cemberut kamu, marah. Besok ketemu nggak mau senyum, besok ketemu nggak mau nyapa. Kenapa? Dia tuh negur saya terus. Itu yang baik. Yang negur kamu, menasehati kamu, membawakan ayat dan hadis, itu orang baik. Sedangkan haula yang mengajak kamu pada kesesatan, itu orang jahat. Kenapa jadi terbalik?
Justru kepada fuqara wal masakin, orang-orang yang Masya Allah perlu ditolong, justru kita pasang muka yang kaku. Pasang muka yang tidak senyum. Kenapa? Alasannya, ini bisikan syaitan sesungguhnya. Jaga wibawa. JI, jaga image katanya. Kalau kita senyum-senyum hahe sama orang-orang pengemis-pengemis itu, niscaya kita akan rendah. Dan mereka niscaya akan kurang ajar sama kita. Akan lancang dan berani sama kita. Ini pun makayidu syaitan. Kata Ibnu Qayyim, wa min makayidihi annahu ya'muruka an talqal masakin wa dhawil hajat biwajhin abus. Di antara tipu daya syaitan adalah menyuruhmu untuk bertemu orang-orang miskin dengan muka yang abus. Orang miskin dan dawil hajat, orang papa, orang yang butuh, disuruh untuk menemuinya dengan apa? Biwajhin abusin, dengan wajah yang cemberut. Wala turihim bishran wala talaqah. Jangan temui mereka dengan muka yang ceria, jangan temui mereka dengan muka yang manis, jangan. Keluar apa kamu? Hah? Kalaupun ngasih uang, ambil, pergi kamu, tutup pintu, coba. Astagfirullahaladzim. Fayatma'u fi, katanya syaitan, jangan kamu senyum pada mereka. Fayatma'u fika, nanti mereka akan berharap darimu. Yatajarra'u alaik, akan lancang kepadamu, akan berani kepadamu. Wa tasqut haibatuka, dan akan runtuh, akan jatuh kehormatanmu, akan jatuh wibawamu, kata syaitan. Tasqut haibatuka min qulubihim, akan jatuh kehormatanmu dari hati-hati mereka, katanya. Fayuharrimuka salih ad'iyatihim. Akhirnya kamu terhalang dari doanya orang-orang miskin. Kamu terhalang dari doanya orang-orang fuqara wal masakin. Padahal doa-doa mereka makbul biasanya. Wa mail qulubihim ilaik, dan akhirnya kamu terhalang untuk mendapatkan penghormatan dari mereka. Yani mereka akan cenderung kepadamu kalau kamu baik dengan muka yang manis. Dan kamu pun terhalang mahabbatuhum lak, terhalang dari kecintaan mereka kepadamu. Fayamuruka bisu'il khuluq, berarti syaitan itu menyuruh kamu untuk berakhlak dengan akhlak yang jelek. Wa mana'al bishr wat talaqah ma'a haula wa bi husnil khuluq wal bishr ma'a ulaik. Syaitan melarang engkau untuk bermuka manis dengan bermuka ceria kepada orang-orang ini, sedangkan dia mengajak engkau bermuka manis untuk berakhlak yang baik kepada mereka tadi. Ini kepada orang-orang yang mengajak pada fitnah. Apakah mengajak fitnah dengan usaha kesesatannya, atau mengajak fitnah karena memang khilqahnya, karena memang fitnah itu, perempuan itu adalah fitnah. Justru kamu bermuka manis dengan mereka. Sedangkan yang kedua, fuqara wal masakin, justru kamu bermuka masam. Apa sebabnya syaitan menggoda demikian? Liyaftah laka babas syarri wa yughliq anka babal khairi, agar membuka bagimu pintu kejelekan dan menutup bagimu pintu kebaikan. Pintu kejelekan dibuka lebar oleh syaitan, pintu kebaikan ditutup rapat-rapat oleh syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara menggoda bagaimana dia kapan senyum, kapan tidak senyum, kapan bermuka masam, kapan bermuka manis. Hati-hati. Yang namanya wajah kita diperintahkan untuk sedekah, untuk senyum kepada kaum muslimin, itu pun dikecualikan dengan mereka-mereka yang akan membawa fitnah kepadamu. Apakah fitnah kesesatan seperti ahlul dhalal, atau fitnah-fitnah zina seperti wanita-wanita ajamiyah. Allah perintahkan untuk tundukkan wajah, tundukkan pandanganmu. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Dan wanita juga diperintahkan, qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan laki-laki juga demikian, untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Sehingga di sini kapan
kita harus menundukkan pandangan dan kapan kita bermuka ramah. Apa kabar? Gimana kabarnya dengan muka ceria, senyum, gembira ketemu sahabatnya? Karena isu-isu yang bahasa Arabnya isya'ah. Berita-berita burung yang belum tentu benar. Tiba-tiba kamu ketemu temanmu yang lama nggak ketemu. Gimana? Mukanya datar. Nggak ada senyum, nggak ada ceria. Ya salam jawab, waalaikumsalam. Sekedarnya terus pergi. Temannya heran, kenapa? Saya sudah lama nggak ketemu, ketika ketemu saya rindu. Begitu ketemu, waalaikumsalam, terus pergi. Dengan muka yang kaku, dengan wajah yang ditekuk, dengan muka masam, dengan salamnya sekedarnya kemudian pergi. Ada apa? Di sini yang harusnya dia berakhlak mulia, senyum, menyapa dengan muka ceria, dia malah tidak melakukannya. Tapi di sana ketika ada seorang mubtadi'un dhal, syi'i rafidhi, munkirus sunnah, musuh-musuh sunnah, penentang sunnah, justru kamu beramah tamah dengan mereka, tertawa basa-basi dengan mereka. Wallah, dunia telah terbalik. Ya, ini mereka ini terbawa godaan syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau beramah tamah dengan ahlul dalal akan terbuka pintu syarr, pintu kejelekan. Kalau kamu beramah tamah dengan wanita yang bukan mahram, akan terbuka pintu syarr. Tetapi kalau kamu dalam keadaan tidak ramah kepada kaum muslimin, orang-orang awam yang kamu mendakwahi mereka, tapi mukamu dengan muka yang kaku, maka akan terbuka pintu-pintu syarr juga. Sehingga syaitan berupaya untuk membalik keadaan. Yang harusnya kamu senyum diajak untuk tidak senyum. Yang harusnya kamu tidak senyum diajak untuk senyum ramah pada mereka. Ini juga hati-hati. Ini godaan syaitan. Yang namanya ahlus sunnah, senyumnya saja berdalil. Senyumnya ada dalilnya, ada hujahnya, ada riwayatnya. Faslun, pasal berikutnya. Wa min makayidihi, dan di antara tipu daya syaitan, annahu ya'muruka bi'i'zazi nafsik wa sauniha haitsu yakunu ridha Rabb ta'ala fil idlali wabtidaliha. Di antara tipu daya syaitan, menyuruhmu untuk memuliakan dirimu sendiri, wa sauniha, dan menjaga dirimu sendiri, melindunginya baik-baik. Kapan? Pertanyaannya, kapan syaitan membisikkan kepadamu, jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu dan jaga kemuliaan dirimu baik-baik. Justru di saat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu memurahkan jiwamu dan mengorbankan jiwamu. Di waktu Allah Subhanahu wa taala ridha kalau kamu merendahkan dirimu, dan ketika Allah ridha kalau kamu memurahkan harga nyawamu, memurahkan harga dirimu, kamu justru digoda untuk menjaga diri, untuk memuliakan dirimu. Kapan Allah Subhanahu wa taala ridha kalau kaum muslimin memurahkan harga dirinya atau memurahkan jiwanya? Kajihadil kuffari wal munafiqin. Di waktu-waktu jihad melawan kufar dan jihad melawan munafikin. Jihad melawan kufar, apa korbannya? Nyawa-nyawa kita menjadi korban. Jihad melawan munafikin, apa korbannya? Lihat, jihad melawan munafikin berbeda dengan jihad melawan orang-orang kafir. Orang kafir halal darahnya, kafir yang harbi, maka berperang dengan mereka secara fisik. Mereka terbunuh, kita terbunuh. Tetapi mereka la yarjuna ma narju. Mereka tidak berharap apa yang kita harapkan. Adapun jihad munafikin, Allah katakan waghlud alaihim. Bersikap tegaslah pada mereka. Ucapkan kata-kata yang pas, yang langsung mengena pada mereka, yang tidak memiliki tafsir-tafsir lain, yang langsung mengarah pada satu arah. Ini pada munafikin. Korbannya apa? Korbannya paling-paling kamu dicemoohkan,
dicerca, dimaki, dituduh begini, dituduh begitu. Korban perasaan. Saat itu mestinya kamu siap untuk berkorban. Siap untuk berkorban nyawamu. Dan siap untuk berkorban dengan korban perasaanmu. Dalam jihad, melawan orang kafir, melawan orang munafikin. Siap. Udahlah. Ini untuk Allah SWT. Nyawa saya untuk Allah, badan saya untuk Allah, jiwa saya untuk Allah, kemuliaan saya untuk Allah. Walaupun mereka merendahkan saya, menginjak-injak saya, tidak peduli. Di jalan Allah SWT. Harusnya demikian. Tetapi syaitan saat itu menggoda dengan terbalik. Jaga dirimu baik-baik. Sayangi jiwamu. Jangan sampai kau direndahkan. Jangan sampai kau diinjak-injak martabatmu. Lihat. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim. Wa amarul fujjara wa dhalamah bil ma'rufi wa nahyihim 'anil munkar. Termasuk saat-saat kita siap untuk mengorbankan jiwa kita adalah ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada orang-orang fujjar, orang-orang jelek, orang-orang zalim, diperintahkan kepada yang baik. Wa nahyihim 'anil munkar, dan dilarang dari yang munkar. Ini juga saat-saat kita siap untuk mengorbankan jiwa kita. Karena mereka pasti akan mencemooh, mesti akan melawan, dan mesti akan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam tuduhan. Fayukhayyal ilaihi anna dzalika ta'ridun li nafsik. Syaitan membayangkan, membisikkan dalam benakmu bahwa kalau kamu melakukannya berarti kamu meletakkan jiwamu pada kehancuran. Kamu menjatuhkan dirimu sendiri katanya. Ta'ridun li nafsika ila mawatinidh dhul. Itu berarti kamu meletakkan dirimu di tempat-tempat kehinaan, di tempat-tempat kerendahan. Kata siapa? Syaitan. Kalau kamu amar ma'ruf nahi munkar, kalau kamu berjihad, kalau kamu membantah para munafikin dengan hujjah-hujjah, itu artinya kamu merendahkan dirimu dan menjatuhkan dirimu sendiri. Kata syaitan. Wa taslitul a'da'i wa ta'nihim fik. Kamu itu berarti sengaja-sengaja membiarkan musuhmu menyerang kamu. Menyerang kamu, mencacati kamu, dan ta'anak, menikam kamu. Fayazulu jahuk. Nanti akan hilang kedudukanmu. Hilang kehormatanmu. Fala yaqbal minka ba'da dzalika wa la yasma' mink. Dan setelah itu mereka enggak akan mendengar lagi darimu dan enggak akan lagi menerima darimu. Kalau ada bisikan-bisikan seperti ini, ketika kamu mau amar ma'ruf nahi munkar, ketika kamu mau berdakwah, hati-hati. Itu bisikan syaitan dan tipu daya syaitan. Jangan tegur mereka. Jangan kamu ingkari mereka. Kamu jangan dakwahi mereka. Kalau mau dakwahi mereka, nanti kamu akan jatuh wibawamu. Kamu akan dicerca, kamu akan dimusuhi, kamu akan, dan nanti kamu akan jatuh kehormatanmu, wibawamu. Dan ini saya nasihatkan agar engkau menjaga dirimu. Jagalah dirimu baik-baik. Ikhwan fillah azakumullah. Kadang-kadang orang tua mengatakan seperti itu pada anaknya. Jaga dirimu baik-baik ya nak. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan jihad fisabilillah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kalau ikut-ikutan membuat kekacauan, membuat teror, ya benar nasihatnya. Jangan ikut-ikutan. Tetapi ketika mau berdakwah, jangan nak, jaga diri baik-baik. Udah kamu jangan ikut-ikutan dakwah, mengatakan ini bid'ah, ini syirik. Jangan. Nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Saya sayang sama kamu. Demikian pula istri menasehati suaminya, bang, jangan berangkat bang. Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Seakan-akan nasihat yang sangat baik dalam rangka mencintai dan menyayangi. Intinya, kamu jangan berdakwah, kamu jangan amar ma'ruf, kamu jangan nahi munkar, kamu jangan berjihad, kamu jangan terjun dalam medan dakwah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dengan satu kata kunci. Jagalah dirimu baik-baik. Kapan tepat, kapan tidak tepat kalimat ini.
Kalau kita mengatakan pada kamu ketika kamu berbuat maksiat, berbuat kezaliman, berbuat dosa, maka kalimat tadi tepat, nak. Jaga dirimu baik-baik, tinggalkan narkoba itu, nak. Jaga jauh nyawamu, jaga dirimu, jaga kesehatanmu. Ini pas. Tapi ada orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar, orang mau berdakwah, orang mau berbicara agama, dikatakan jaga dirimu, jangan kamu nanti begini, nanti begitu. Wala haula wala quwata illa billah. Selalu syaitan mengajak dengan sesuatu yang terbalik. Tetapi sedikit sekali orang yang tahu kalau itu terbalik. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Lihat ya. Sebaliknya, wa ya'muruka bi'idlaliha wa imtihaniha haitsu takunu maslahatuha fi i'zaziha wa siyanatiha. Kama ya'muruka bitabaddul lidawir riyasat. Sebaliknya syaitan justru menyatakan, sudahlah korbankan dirimu. Udahlah hinakan dirimu sebentar saja. Nanti kan keuntungannya buat dirimu sendiri. Nanti kau akan jadi mulia, engkau akan jadi tinggi, dan engkau akan terjaga dirimu, terjaga badanmu kalau engkau menghinakan dirimu sebentar pada mereka. Kapan itu diperintahkan oleh syaitan? Kama ya'muruka bitabaddul lidzawir riyasat, yaitu ketika menyuruh kamu berbuat seperti itu kepada zawir riasat, kepada tokoh-tokoh pemimpin, tokoh-tokoh penguasa. Disuruh untuk menghinakan diri. Udahlah, kamu menghinakan diri di hadapannya, jilat-jilat dikit. Disuruh menjadi penjilat, penjilat penguasa. Menghinakan dirinya, merendahkan dirinya untuk mengorbankan kehormatannya. Kata syaitan, kamu nanti akan jadi mulia. Orang akan berkata, orang ini dekat dengan penguasa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan ina ihanati nafsika lahum, bahwasanya kamu dengan menghinakan dirimu kepada mereka, kamu akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kamu menghinakan dirimu kepada para penguasa, kamu akan mendapatkan kehormatan. Yukhayyal ilaika annaka tu'izzuha bihim. Dikhayalkan kepadamu oleh syaitan bahwasanya kamu memuliakan dirimu dengan cara engkau menghinakan pada mereka. Wa tarfa qadraha, engkau mengangkat derajatmu dengan mendekatkan diri pada penguasa. Bidzulli lahum, dengan merendah di hadapan para penguasa. Wa yudzakiruka qaula syair, dan diingatkan dengan ucapan penyair. Ucapan yang salah tentunya, penyair yang salah dalam berbicara. Apa kata penyair itu? Uhinu lahum nafsi liarfa'aha bihim walan tukraman nafsul lati la tuhinuha. Aku hinakan diriku untuk mereka agar naik derajatku. Dan tidak akan dimuliakan sesosok jiwa kecuali kalau dia menghinakannya kepada mereka. Astagfirullahaladzim. Apa kata Ibnu Qayyim tentang syair ini? Wa ghalat hadzal qail, dan sungguh salah si penyair ini. Fa inna dzalika la yasluh illa lillahi wahdah, karena yang demikian tidak tepat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah baru tepat. Hinakan dirimu kepada Allah, niscaya engkau akan jadi mulia. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, niscaya engkau akan dimuliakan oleh Allah. Kalau merendahkan diri pada manusia, apakah jadi mulia? La wallah, justru jadi terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu kullama ahana al-'abdu nafsahu lahu akramahu wa 'azzahu. Karena kalau kepada Allah, setiap hamba menghinakan dirinya kepada Allah, niscaya akramahu wa a'azzahu, niscaya Allah akan memuliakannya dan meninggikannya. Bi khilafil makhluk, berbeda dengan makhluk. Fa innaka kullama ahanta nafsak, kalau engkau menghinakan dirimu kepada makhluk, zalalta 'indallah, engkau akan menjadi hina di sisi Allah. Wa 'inda awliyaih, dan engkau akan menjadi hina pula di sisi para wali-wali Allah, di sisi para ulama, di sisi orang-orang saleh. Wa anta 'alaihi, dan sungguh kamu menjadi hina di hadapan mereka. Qul inna a'udzubillahi kaum muslimin yang saya hormati. Demikian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa tipu daya syaitan, tipu daya iblis, di antaranya adalah dengan menyatakan jaga dirimu baik-baik.
ketika Allah memerintahkan korbankan dirimu. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jaga dirimu baik-baik. Jangan kau hinakan dirimu. Justru mereka dibisikkan oleh syaitan, udah korbankan saja dirimu. Hinakan dirimu. Terbalik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mengorbankan diri-diri kita dalam jihad fisabilillah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam berdakwah, justru syaitan membisikkan jaga dirimu baik-baik. Kamu harus mementingkan dirimu, jangan sampai kamu korban, jangan sampai kamu dihinakan, jangan sampai kamu begini dan begitu. Nanti kamu makan apa kalau kamu diusir? Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan kau hinakan dirimu dengan menjilat para penguasa, jangan kau hinakan dirimu dengan engkau menghinakan dirimu di hadapan manusia, jangan. Justru syaitan mengatakan kalau engkau menghinakan dirimu pada mereka, engkau akan jadi mulia. Kaum muslimin yang saya hormati, ini juga termasuk tipu daya syaitan. Sungguh dalilnya hanya satu cukup. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Yang namanya izzah, kemuliaan milik Allah, untuk rasulnya dan untuk kaum mukminin. Tetapi orang-orang munafikin la ya'lamun. Tetapi orang-orang munafikin enggak ngerti. Orang-orang munafikin dalam keadaan bodoh, enggak paham. Dikira kemuliaan itu dengan menjilat penguasa. Dikira yang namanya kemuliaan itu dengan menghinakan diri di hadapan orang-orang besar, para pejabat dan sebagainya. Bukan. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan untuk orang-orang mukmin. Walakinnal munafiqin la yafqahun. Orang-orang munafikin enggak paham. Sehingga mereka mencari kemuliaan dari manusia. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka godaan syaitan mengajak untuk mencari kemuliaan dengan merendahkan diri pada para orang-orang yang dikatakan besar. Sedangkan yang namanya kemuliaan harusnya dicari dari Allah, menjalani jalannya orang-orang mukmin. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.